Untuk biaya, berapa yang saya harus persiapkan dari apa? Dari pertama sampai dengan terima kunci, saya berapa biaya? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan gue, Dedi Bedol. Saat ini gue sedang berada di Pesona Kahuripan 3 di tahap kedua. Jadi untuk PK 3 tahap 2 ini sudah ditutup untuk pendaftaran ataupun untuk pemesanannya karena sudah habis teman-teman dalam waktu sekitar 2 bulanan. Dan sekarang kita sedang buka di PK 3 tahap 3 sekitar 400 unit. Dan untuk teman-teman yang belum kebagian di PK 3 tahap 2 ataupun di PK 3 tahap 4, boleh langsung ke PK 3 tahap ketiga. Nah, di sini gua akan bahas tentang biaya. Nah, biaya berapa sih untuk memiliki rumah subsidi dari booking fee sampai dengan terima kunci, berapa sih biayanya? Pokoknya pantang terus channel gua. Jangan lupa di-subscribe, di-like dan komen. Sekarang untuk biaya, berapa yang saya harus persiapkan dari apa? Dari pertama sampai dengan terima kunci, saya berapa biayanya. Nah, untuk biaya jadi gini. Untuk rumah subsidi itu harganya sama. Jadi teman-teman mau cari di area misalkan Jabodetabek nih ya, teman-teman mau cari daerah Tangerang, teman-teman mau cari di daerah Cikarang, Cibitung, Bekasi ataupun Bogor, itu pasti harga sama karena harga itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan untuk tahun ini harga masih di 168 juta. Ya, masih di 168 juta. Tapi masing-masing developer itu memiliki ataupun dari spek bangunan ya, maksudnya gini. Jadi developer itu masing-masing punya tipe dan spek bangunan beda-beda, itu maksud saya. Jadi harga sama tapi spek beda-beda. Nah, kenapa saya berada di Pesona Kahuripan? Karena saya sebagai marketing pasti ingin menyuguhkan yang terbaik buat klien saya ataupun buat konsumen saya. Karena di Pesona Kahuripan itu dengan harga yang sama tapi memiliki perbedaan. Nah, yang pertama, tipe dia paling besar di 30/60. Itu yang pertama. Ada juga yang tipe 26/60, ada. 29/60 ada. Tapi kalau untuk 30/60 itu udah paling besar. Itu yang pertama yang perlu diperhatikan dalam mencari rumah subsidi. Jadi tipe. Itu yang pertama. Terus yang kedua, double dinding. Jadi nggak semua rumah subsidi itu double dinding. Jadi kebanyakan rumah subsidi itu single dinding. Nah, kalau double dinding seperti ini. Nah ini kebanyakan yang di belakang saya itu. Jadi ada dua batako. Jadi dua batako. Jadi nggak seperti kontrakan. Kalau kontrakan kebanyakan satu dinding berdua. Nah, kalau di kita di Pesona Kahuripan itu kita sudah dua dinding ataupun dua batako. Itu yang kedua yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, nah ini row jalan. Nah, ini row jalan nih. Row jalan kita, row jalan lingkungan itu di 6,5 meter. Nah, di developer lain mungkin ada yang masih di 5 meter ataupun di 6 meter. Jadi kalau di kita bisa dua mobil nih, jadi 6,5 meter. Dan untuk bangunan juga kita lebih minimalis, ya, lebih minimalis. Jadi memiliki dua kamar tidur, satu ruang tamu, satu kamar mandi, dan di sini ada apa? Ada carport. Jadi sudah ada carportnya dan speed tank sudah kita buatkan.
dan sumur juga sudah kita buatkan. Jadi teman-teman cuma tinggal beli pompanya aja. Nah, itu untuk tipe ataupun spek bangunan rumah subsidi. Nah, terus untuk biaya, kita balik lagi ke awal untuk masalah biaya. Jadi yang pertama, mungkin teman-teman harus pahami dulu persyaratannya. Nah, persyaratan seperti apa itu ada di episode saya sebelumnya tuh. Tonton dulu episode saya sebelumnya, itu saya kupas tuntas tentang persyaratan. Setelah teman-teman paham tentang persyaratan ataupun ragu, misalkan saya di ACC atau enggak, boleh telepon gua ataupun WA di 0856 733 1633. Jadi pahami dulu persyaratannya. Setelah teman-teman paham tentang persyaratan dan teman-teman merasa tidak ada kendala dan merasa teman-teman misalkan cocok dengan rumahnya, baru di situ booking. Tapi lihat-lihat dulu, misalkan mungkin nggak harus di Pesona Kauripan karena itu pilihan. Kalau rumah mau di tempat mana aja bebas, itu boleh. Tapi paling nggak lihat dulu developernya di saat teman-teman survei, ada nggak pembangunan, ada nggak ibaratnya aktivitas di lapangan. Jadi kontraktor itu lagi bangun rumah ataupun lagi apa, pokoknya ada nggak aktivitas di lapangan. Nah itu, jadi lihat dulu seperti apa. Nah, terus itu tadi masalah biaya. Nah, untuk masalah biaya, jadi berapa sih yang perlu saya keluarkan dari awal sampai terima kunci? Tadi kan persyaratan sudah. Jadi yang pertama itu ada booking fee 1 juta. Jadi saat teman-teman cocok dengan rumahnya, berarti di situ ada booking fee. Persyaratan untuk booking fee apa? Cuma KTP dengan NPWP aja. Nah, setelah teman-teman booking fee, teman-teman akan dapat kwitansi dan di situ nanti akan ada ataupun saya kasih lembar pengajuan. Jadi ada form BTN di situ. Nanti di situ isinya ada beberapa lembar. Yang pertama itu ada surat pernyataan tidak memiliki rumah, itu untuk teman-teman minta stempel ataupun harus tanda tangan lurah di mana teman-teman tinggal sekarang. Itu ada surat pernyataan tidak memiliki rumah dan ada surat pernyataan penghasilan, itu untuk ke perusahaan. Jadi ada beberapa form yang harus distempel oleh perusahaan. Jadi ada beberapa berkas yang teman-teman bawa pulang setelah booking fee. Nah itu. Jadi setelah teman-teman booking fee berarti kan langsung isi persyaratannya. Nah, setelah benar-benar persyaratan teman-teman sudah selesai, misalkan sudah selesai nih, terusnya pilih blok. Nah, di saat pilih blok berarti persyaratan harus sudah lengkap. Nah, misalkan nanti saya cek persyaratannya, oh sudah bagus, sudah nggak ada kendala, dan teman-teman boleh pilih blok di situ. Nah, di saat pemilihan blok berarti DP-nya harus masuk setengahnya. Nah, tadi kan booking fee 1 juta, DP-nya berapa? Berarti DP-nya 8.680.000. Tapi bayar dulu setengah. Boleh teman-teman misalkan punya 3 juta dulu nggak apa-apa, 4 juta dulu nggak masalah. Nah, sisanya bagaimana? Itu setelah di ACC baru lunasin. Itu untuk DP-nya. Yang ketiga, teman-teman harus punya rekening BTN Batara. Jadi di situ minimal saldo sebenarnya 3 juta, tapi nanti pas mau akad kredit. Tapi di saat teman-teman buka rekening BTN Batara nggak perlu diisi 3 juta dulu, paling isi aja dulu sekitar 300.000 boleh, 200.000 boleh, yang penting teman-teman punya. Nanti setelah di ACC oleh bank, misalkan pemberkasan sudah masuk nih ke bank BTN dan teman-teman di ACC. Sudah di ACC berarti kan tinggal nunggu akad kredit. Nah, akad kredit itu bangunan harus sudah ready nih, seperti ini. Ini udah ready. Nah, di saat sudah di ACC ataupun sudah SP3K berarti biaya-biaya itu harus segera dilunasi. Pas mau akad kredit, di situ kan ada materai yang harus ditandatanganin teman-teman, dan untuk materai itu banyak sekali. Ada sekitar 60-an lah. Jadi untuk apa namanya? Untuk ada form wawancara itu sekitar 17 materai, nanti teman-teman tanda tangan situ, belum nanti untuk notaris dan untuk BTN. Jadi sekitar 60 materai, kalau diuangkan sekitar 600.000, tapi itu nanti pas mau akad kredit. Nah, jadi teman-teman boleh beli sendiri ataupun titip ke saya ataupun titip ke developer untuk pembelian materainya. Jadi berapa sih yang harus dipersiapkan? Berarti sekitar 13 jutaan lah. Nah, teman-teman sudah bisa miliki rumah subsidi di Pesona Kauripan. Dan untuk angsurannya, angsuran berapa sih? Karena harga masih di 168 juta, jadi untuk 20 tahun itu masih di 1,1, dan 15 tahun itu masih di 1,3, dan di 10 tahun masih di 1,8 jutaan. Dan untuk angsurannya
flat atau enggak sih? Nah, karena gini, banyak sih teman-teman yang menanyakan angsuran flat atau enggak. Jadi gini, jadi pemerintah itu memberikan subsidi angsuran berupa ataupun ada beberapa macam. Jadi gini, ada 3 skema yang pemerintah berikan dalam angsuran rumah subsidi. Yang pertama FLPP, yang kedua BP2BT, yang ketiga SSB. Nah, kebanyakan konsumen tertarik dengan FLPP yang flat dia sampai lunas. Tapi karena ini berbasis kuota dan ini nasional, jadi di saat memang kuotanya masih banyak, ya bisa kita ajukan dengan FLPP yang bisa flat sampai lunas. Tapi misalkan kuota nasionalnya ini sudah habis, mau nggak mau kita alihkan ke BP2BT ataupun ke SSB. Nah, bedanya seperti apa sih? Sebenarnya 3 skema ini sebenarnya sama. Kalau kita hitung-hitung sebenarnya semuanya sama. Jadi cuma skemanya yang berbeda. FLPP dia flat sampai lunas, misalkan 1.100.000 nih teman-teman, sampai selesai itu 1.100.000. Kalau BP2BT itu dia di sampai tahun ketiga, misalkan tahun pertama sampai tahun ketiga itu dia bunganya di 10%. Nah, setelah di tahun keempat, itu tahun keempat sampai selesai itu dia baru flat. Tapi kalau BP2BT bantuan subsidi dari pemerintah ataupun bantuan uang mukanya itu di 40 juta. Kalau FLPP bantuan uang mukanya 4 juta, tapi kalau BP2BT 40 juta. Jadi langsung memangkas pokok hutang teman-teman dari 168 langsung ke 126-an. Nah, jadi enak tuh. Kalau untuk pelunasan lebih cepat tuh. Karena pokok hutangnya teman-teman bisa kepangkas. Itu BP2BT. Terus yang ketiga SSB. Nah, SSB itu dia flat sampai 10 tahun. Nah, 10 tahun dia naik 1 kali di tahun ke-11 dan tahun ke-11 sampai selesai itu dia flat lagi. Jadi sebenarnya apapun yang pemerintah kasih dari 3 skema itu sebenarnya sama aja kalau dihitung-hitung. Ya, jadi misalkan angsuran flat atau enggak ya tergantung. Misalkan teman-teman pas di ACC-nya dengan skema FLPP berarti flat. Tapi kalau FLPP habis ya mau nggak mau kita ke BP2BT ataupun ke SSB. Jadi walaupun misalkan BP2BT itu misalkan nggak flat, jadi kebanyakan orang itu nggak flat. Jadi nggak flat itu berbeda dengan rumah komersil. Kalau rumah komersil itu kan maksimal di 13,5% ataupun di 14%, jadi beda-beda. Tapi kalau rumah subsidi dibilang nggak flatnya tapi tetap dengan standar standar dari pemerintah, melihat dari UMR, jadi nggak terlalu berat juga sih. Yang jelas nggak mungkin sampai di atas 2 jutaan, paling di bawah 2 jutaan. Itu untuk skemanya. Jadi untuk masa angsuran itu tergantung dari banknya nih. Misalkan teman-teman pengen di 10 tahun itu nggak bisa juga, karena untuk masa angsuran itu dilihat dari 3 hal. Yang pertama itu ada penghasilan, yang kedua usia, dan yang ketiga dari tanggungan. Misalkan teman-teman tanggungan berapa nih, anaknya berapa. Nah, itu jadi sebagai bahan dari tim analis bank untuk menentukan seberapa lama angsuran teman-teman. Nah, mungkin itu aja dulu ya dari angsuran dan spek bangunan yang ada di Pesona Kauripan. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan saya, dan misalkan teman-teman ada yang belum jelas tentang persyaratan ataupun biaya, boleh langsung kontak di nomor gua di 0856 733 1633. Pokoknya jangan lupa di subscribe channel gua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang mau tahu perkembangan perumahan Pesona Kauripan, tonton aja channelnya Denny Bedang. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini, oke? Selamat buat teman-teman di Pesona Kauripan 3 di ACC. Semoga berkah, semoga betah, dan cepat lunas. Pokoknya semangat terus, bekerja yang baik. Insya Allah rumah mah tenang aja, lunas. Solid, Bandung, bagus, juara!